Kalau ini yang secara hakikat gitu Bapak Ibu, haji yang secara hakikat itu adalah perjalanan jati diri menuju kepada keesaan kemanunggalan. Katakanlah Tuhan itu esa, nggak ada dua, sudah bukan saksi dan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan itu baru proses awal untuk Assalamualaikum Mas Is, arti hakikat rukun Islam yang kelima Mas Is. Waalaikumsalam. Hakikat rukun kelima adalah haji. Haji itu adalah pelajaran manunggaling kawula Gusti, keesaan kul huwallahu ahad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya rukun haji yang terakhir adalah wukuf, berdiam diri. Kalau kita diam maka dialah yang akan bertajalli. Dia yang akan menguasai jiwa raga kita ini, sehingga gerakannya adalah alfalnya itu rukun haji. Jadi hakikat rukun haji itu adalah manunggaling kawula Gusti, dan pelajarannya itu aku adalah Ahmad Bilal Mim gitu kan. Sedangkan Ahmad tanpa mim itu ahad, itu haji, makanya ditaruh di paling belakang. Jadi haji yang secara hakikat itu adalah meleburkan diri dan dia sendiri yang bertajalli, dia sendiri yang beralfal di paling belakang. Nah kalau makrifat, pengenalan itu di awal, awaludin makrifatullah. Dari awaludin makrifatullah menjadi kesadaran atau sholat, kesadaran murni, kesadaran sejati. Dari sholat ini, kesadaran ini masih ada puasa, dari puasa zakat berbagi, dan barulah haji lebur diri nyata yang sejati. Makanya qalbu mukmin baitullah. Di sini haji yang sejati, di sini perputarannya adalah ke kiri. Alam nyata, alam dunia perputaran energinya ke kanan, sedangkan alam ruhani, alam batin perputarannya ke kiri, sehingga tawaf itu perputarannya ke kiri. Terus kenapa di sana rambut harus dicukur gundul agar kita lepas dari dualitas, nggak ada putih, nggak ada hitam, gundul. Setan-setan dilempar-lempar, setan dalam diri kita buang, lempar, nggak usah nggak usah menguasai diri kita, lempar. Terus menyembeli binatang adalah sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita disembeli agar kita tidak dinaiki sifat kebinatangan, tapi kita yang mengendalikan sifat kebinatangan ini gitu loh. Dan di situ kita harus berjalan secara nggak usah terburu-buru, lari-lari kecil, nggak usah terburu-buru, nikmati saja prosesnya. Makanya di itunya hajilah bagi yang mampu. Lah bagi yang mampu ini yang terpilih, yang diperjalankan. Dan hakikatnya haji itu yang akhir. Lah kita awal mulanya jadilah penyaksi dulu. Kenalilah dulu menjadi penyaksi dengan kenetralan. Ini nanti pada ujungnya akan yaitu haji. Karena kita diperjalankan, maka semua kesadaran itu condongnya kepada Ka'bah, kolbu, hidup gitu loh. Gitu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Jadi yang di sana itu yang secara syariat harus kita baca hikmahnya. Di makom Ibrahim, maksudnya apa? Langkah jejak Nabi Ibrahim, hancurkan patung-patung dalam diri. Kan menghancurkan patung-patung dalam diri. Dan ada patung yang sangat besar yang diturain bahasa Indonesianya apa ya? Ya diturain lah. Diturain apa ya? Jadi patung-patung kecil, keakuan yang kecil ini dihancurkan, tapi ada patung besar satu dikalungkan dengan kampak. Itu yang diturain. Diturain bahasa Indonesianya apa sih ya? Ntar dulu.
Ya inilah, gunakan pikiran di saat dibutuhkan. Ini lagi mikir saya. Oh iya, disisakan satu yang paling besar. Apa sih? Keakuan. Keakuan diri rendah ini harus dihancur leburkan. Itu makna haji secara hakikat. Karena haji secara hakikat itu adalah masuk ke dalam diri. Terbangnya adalah terbang masuk ke dalam diri. Ya pelantara, kalau saya itu kan dengan nafas terbang. Masuk lewat pelantaran nafas. Karena nafas adalah jalan kebenaran dan hidup. Nafas adalah cinta kasih. Nafas secara hakikat adalah Isa. Nafas ingsun Nabi ngisalinu yang akan membunuh Dajjal. Buka pintu, tek, dihunus dengan tombak. Ini nafas. Di ujung nafas akan meredakan amarah, di ujung nafas akan meredakan kekecewaan, di ujung nafas akan ada rasa yang begitu indah, luar biasa. Itu Bapak Ibu. Jadi hakikatnya haji. Kalau ini yang secara hakikat nih Bapak Ibu, haji yang secara hakikat itu adalah perjalanan jati diri menuju kepada keesaan kemanunggalan. Katakanlah Tuhan itu esa, nggak ada dua, sudah bukan saksi dan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan itu baru proses awal. Untuk saat ini kan masih di saksi dan menyaksikan, karena setelah perjalanan awak kening spiritual, awak kening bukan awak pening. Kalau awak Bapak Ibu pening pijet atau istirahat gitu ya. Tapi kalau awak apa tadi ya, awak kening itu adalah kebangkitan kesadaran. Itu Bapak Ibu. Jadi hakikatnya haji itu adalah ilmu manunggaling kawula Gusti Esa. Itu prosesnya kalau dibuka secara gamblang. Cuman pelajaran seperti ini bukan Bapak Ibu atau kita merasa menjadi Tuhan, bukan. Belajar kemanunggalan itu bukan seperti itu. Kita tetap menjadi hamba, tapi hamba yang sejati yang mengikuti kehendak ilahi. Karena kalau salah kaprah di sini nanti akan menjadi dirinya merasa menjadi apa namanya Tuhan, itu salah kaprah. Itu Bapak Ibu. Jadi hakikatnya haji itu seperti itu. Rahayu untuk semuanya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asalnya dari Dia, kita kembali mutlak kepadanya. Mas, gimana caranya biar bisa pasrah kepada Allah? Butuh proses yang lama kah? Kayaknya sih lama Bapak Ibu, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang berganti baju. Tapi semua ya kita kembalikan kepadanya. Wong Dia yang memperkenalkan kok, Dia yang menjalankan kok. Terserah Dia. Yang penting tugas kita hanya menikmati saja proses perjalanannya. Itulah pengembalian yang sejati. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Hakikatnya haji. Nanti suatu saat juga banyak kok kajian-kajian tentang haji yang sejati kok. Kalau untuk saat ini saya amati itu kan masih jadi penyaksi, masih berkesadaran. Nanti pada akhirnya banyak. Makanya pada akhirnya itu adalah ajarannya itu seperti asing. Bahkan ya karena ilmu seperti pemahaman seperti ini memang rawan. Kalau hanya dipahami dengan akal dan pikiran itu rawan. Tapi orang-orang yang sudah benar-benar berproses nggak akan seperti yang sudah gitulah. Malah merasa menjadi ini menjadi itu, enggak. Belajar seperti ini bukan merasa menjadi Tuhan, tapi menjadi manusia yang sejati. Begitu nih Bapak Ibu, itu secara hakikat.
Dan ya semua ada 4 tahap lah, haji secara syariat yang di sana, haji secara torekot, ya itulah haji secara hakikat, masuk ke dalam diri, haji yang secara sejati, makrifat, itu adalah lebur diri nyata yang sejati. Tapi saya udah usia 54, kenapa baru tahu ada ilmu kesadaran? Saya merasa telat mas, kenapa gak dari dulu ya? Gak ada namanya telat, terus berproses. Gak ada yang namanya kata telat, terus berproses, karena hidup ini adalah cokro manggilingan, terus berproses, nggak ada. Bersyukur di saat kita masih bernafas, kita diberi setitik cahaya untuk memahami, untuk mau mendengarkan kesadaran sejati. Oke, jadi nggak ada kata telat, bersyukur saja. Kita sudah diperjalankan, kita sudah diberi anugerah setitik cahaya, itu sudah sangat anugerah yang sangat luar biasa. Jadi bersyukur saja. Selama nafas masih ada di dalam tubuh ini, nggak ada yang namanya kata telat. Belajar ilmu hakikat ma'rifat, apa ada batas umur? Kadang ada yang masih muda katanya belum waktunya. Gini Bapak Ibu, memang umumnya sebelum umur 40 tahun itu kondisi kejiwaan, sistem tubuhnya belum sempurna. Tapi bukan berarti sebelum umur 40 tahun tidak boleh belajar hakikat dan makrifat. Boleh. Kenapa harus umur 40 tahun katanya baru boleh belajar? Karena di waktu ini itu umurnya sudah mapan. Dan ini pun adalah sanepan. 40 tahun itu adalah keselarasan antara amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah. Nih, keselarasan. Jadi 4 ini harus disuwungkan kepada kosong. Hancur leburkan yang 4 ini kepada kosong. Jadi belajar hakikat makrifat itu bukan berarti umur 20 tahun itu nggak boleh. Boleh. Cuman kan kadang umur-umur segitu umumnya masih mencari jati diri, maksudnya masih mencari pekerjaan, masih mencari pacar buat istri dan sebagainya gitu loh. Tapi ya nggak sedikit yang umur masih muda tapi jiwanya sudah tua. Umurnya masih muda tapi haus akan kerohanian. Begitu Bapak Ibu. Ya iya, kalau umur kita sampai 40 tahun. Lah sebelum 40 tahun terus ternyata umurnya nggak sampai 40 tahun gimana? Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Yang penting bersyukur. Mau mendengarkan, mau memahami kebenaran itu sudah anugerah luar biasa.